Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin bergemuk aja Bang. Ya. Ya, gimana Ilham? Tiba-tiba ini silaturahmi ke kediaman saya ini, apa yang kira-kira menggugah hati Ilham sampai jauh-jauh main ke sini nih? Sebenarnya cuma satu aja Bang. Ya. Rindu. Iya. Bagaimana kalau caranya mendapatkan duit itu dengan mudah gitu? Ya. Sebetulnya tidak mudah. Kelihatannya saja mudah gitu ya. Jadi kita kalau hanya melihat saja mungkin bisa jadi mudah. Ketika kita melaksanakan itu sangat susah sekali gitu ya. Tetapi pada prinsipnya kalau kita kembalikan ke yang seharusnya saya contohkan, Allah Tuhan kita menciptakan manusia, berarti kan Allah pencipta, manusia yang diciptakan. Nah, yang harus tunduk itu yang diciptakan kepada Sang Pencipta. Manusia harus tunduk kepada Tuhan. Nah, manusia menciptakan duit, menciptakan uang. Pertanyaannya, manusia yang tunduk ke uang kah atau uang yang tunduk ke manusia? Nah, ini yang harus dipecahkan ini lah. Ini memang sangat ambigu gitu ya. Jadi memang terkadang orang gara-gara uang bisa pisah dengan keluarga, gara-gara uang orang bisa hilang jabatan, gara-gara uang orang sudah lupa keimanan. Nah, kemudian ada juga gara-gara uang orang makin dekat kepada Allah. Nah, gitu ya. Jadi sekarang yang kita bahas ini cara mendapatkannya atau cara mengelolanya kira-kira ini. Karena ini seasonnya panjang nih ya. Seasonnya panjang yang mau kita bahas itu. Luar biasa sekali. Iya. Sebenarnya bagi kami lah kan. Ya. Orang yang tidak punya uang dan tidak punya duit. Ya. Bagaimana mau mengelolanya kalau tidak punya? Ya, betul. Jadi ada konsepnya. Jadi cara mendapatkan. Jadi ada konsep. Mungkin kalau di manajemen, ilmu manajemen, kepemimpinan, nah itu ada yang dinamakan dengan coach. Coach itu kalau tidak salah saya itu adalah ilmuwan namanya Payol ya. Jadi coach itu planning, organizing, kemudian actuating sama controlling. Nah, jadi 4 komponen inilah yang menyebabkan orang sukses. Nah, tetapi saya punya rumus tersendiri. Baik. Jadi rumus saya ini ya. Lanjut. Minum boleh? Boleh, sambil minum kita. Jadi pula tamu yang minta. Iya. Minum. Ya. Jadi konsep sederhana saya cukup ringan lah di lidah, tapi kayaknya berat untuk dilaksanakan. Konsep saya itu konsep gila. Nah, gila. Jadi kalau kita lihat orang gila itu orang yang tidak pernah ngurusin orang. Artinya apapun masalah orang dia tidak ngurus. Dia fokus pada diri dia. Nah, jadi ini salah satu konsep kalau kita ingin sukses. Jadi jangan pernah kita mengurus urusan orang lain sementara urusan kita sendiri terbengkalai. Terkadang ini yang kita lupa. Kita sibuk mengurus urusan orang lain sementara urusan kita sendiri tidak terurus. Masalah hidup kita saja tidak selesai, bagaimana kita ingin menyelesaikan masalah hidup orang? Nah, jadi gitu ya singkatnya. Jadi gila itu G itu gandrung itu cinta. Nah, jadi kalau Mas Ilham lagi bekerja, cintailah tempat pekerjaan. Itu yang pertama. Kenapa?
ketika Mas Ilham itu cinta dengan pekerjaan, pekerjaan yang berat itu jadi ringan. Yang susah itu jadi gampang. Yang sulit itu akan ketemu nanti solusinya apa. Nah, jadi itu ya. Jadi kita harus cinta dulu. Nah, kemudian apa yang kita cintai lagi? Ya, impian. Impian kita itu apa? Nah, jadi ketika kita punya impian ingin membahagiakan orang tua, ingin berkeluarga nanti pestanya meriah, ingin punya mobil dan sebagainya, ketika kita punya impian, kita akan semangat. Nah ya, kita akan semangat. Untuk mewujudkan impian kita ini apa? L, luas. Maka kita harus bergaul luas. Nah, agama sendiri mengajarkan kepada kita, jika kita perbanyak silaturahmi, maka rezeki akan semakin dekat. Nah, jadi seperti itu. Kita luas, jangan pernah kita namanya itu mengkotak-kotakkan orang. Jangan pernah kita menilai orang dari salah satu sudut pandang. Misalkan nih saya adalah seorang kontraktor. Saya ingin menawarkan mungkin jasa, ingin bercerita tentang dunia saya. Terkadang ada orang mengatakan berceritalah kepada orang yang tepat. Nah, arti yang tepat ini pun sampai hari ini kita tidak tahu. Nah, gitu ya. Jadi menurut saya kita bercerita saja kepada siapa, jangan pernah kita membatasi diri kita. Baik dia itu tukang sayur, baik itu dia tukang parang, baik itu dia tukang tebas, jangan pernah kita menghakimi ekonomi dia. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita tidak pernah tahu, mungkin boleh jadi dia tukang tebas, mungkin anaknya polisi, mungkin anaknya tentara, mungkin anaknya pejabat. Kita tidak bisa menutup kemungkinan itu, gitu. Atau menantunya yang punya pejabat. Nah, jadi kita tidak bisa memungkiri itu. Ini adalah rahasia Allah, gitu. Nah, gitu. Makanya kita gauli saja, perluas jaringan kita, perluas. Jangan pernah kita membatasi. Ketika jaringan itu sudah luas, maka A-nya antusias, hati-hati. Kenapa? Karena banyak orang mengatakan ini kita berkawan, tahu-tahu dia ada bahasa menggunting dalam lipatan, ada bahasanya mungkin kacang lupa kulitnya, atau mungkin banyak hal lah yang disampaikan orang-orang di sana. Nah, itu konsep yang saya miliki. Sederhana, gila. Gandrung itu adalah cinta. Yang kita cintai apa? Adalah impian. Untuk mewujudkan impian itu kita perluas jaringan, perluas silaturahmi. Setelah luas kita antusias, hati-hati. Nah, itu saja Mas Ilham kuncinya.